Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan untuk sama-sama mengikuti perkuliahan e-commerce pertemuan keempat. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gerbang jahiliyah ke gerbang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, Anda semua, pada pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan ketiga. Ya, kita di pertemuan 4 ini masih membahas tentang model atau tipe dan proses bisnis di e-commerce. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa model bisnis dan proses bisnis di e-commerce, pada pertemuan keempat ini pertama kita akan mempelajari atau membahas tentang Electronic Data Interchange atau ED, ya. Istilah ED atau Electronic Data Interchange itu banyak digunakan di e-commerce, ya. Banyak digunakan di e-commerce. Jadi kalau kita mempelajari e-commerce, kalau kita melakukan atau terjun di dunia e-commerce, pasti akan selalu mendengar yang namanya Electronic Data Interchange atau ED. Nah, apa itu ED? Ya, ED adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Nah, jadi kita ketahui bahwa e-commerce adalah proses transaksi bisnis dengan menggunakan media elektronik, terutama internet. Oleh karena itu, maka pertukaran data di bisnis tersebut juga harus menggunakan jaringan ataupun internet. Nah, metode saling bertukar data tersebutlah yang dinamakan dengan Electronic Data Interchange. Artinya apa? Artinya kalau kita membahas atau menggunakan bisnis e-commerce, ya, kita melakukan suatu e-commerce, maka kita akan melakukan Electronic Data Interchange dalam pertukaran data bisnisnya. Ya. Jadi ED memiliki standarisasi transaksi perdagangan sehingga perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain tanpa memerlukan hard copy, faktur, serta terhindar dari penundaan, kesalahan yang tidak disengaja dalam penanganan berkas dan sebagainya. Jadi paperless, ya, karena kita bertransaksi melalui e-commerce, tentu saja pertukaran transaksi bisnis, proses bisnis pun harus menggunakan media jaringan. Nah, itu dikatakan dengan Electronic Data Interchange, ya, pertukaran data secara elektronik. Jelas ya, kalau kita berbelanja di internet, contohnya ya di e-commerce di internet kan faktur langsung secara online, pembayaran secara online, ya, pemesanan secara online. Nah, itu termasuk pertukaran datanya, ya. Nah, tujuan diberlakukan ED adalah agar dapat membantu para pelaku bisnis untuk mengolah suatu dokumen dengan pihak lain dengan akurat, cepat, serta efisien dalam penyelesaiannya. Ya, apabila proses tersebut dilaksanakan dengan sebaik mungkin, maka akan terjalin komunikasi yang sangat baik antar sesama pelaku kegiatan bisnis, baik secara internal maupun eksternal. Ya, jadi tujuannya itulah membantu para pelaku bisnis, ya. Nah, contoh seperti ini ya, misalnya ada ini misalnya dalam e-commerce business to business. Jadi satu perusahaan akan bertransaksi dengan perusahaan lain, ya, secara e-commerce, maka pertukaran transaksinya itu akan dilakukan secara elektronik, ya. Jadi data dari perusahaan A akan dikirim ke perusahaan B, ya, itu melalui jaringan, ya, tidak ada lagi secara manual. Baik, berikutnya kita akan membahas apa sih kelebihannya kalau kita menggunakan Electronic Data Interchange atau ED. Kelebihannya pertama tentu penghematan biaya, ya. Penghematan ini didapatkan karena dengan ED perusahaan tidak memerlukan biaya kertas, biaya penyimpanan dokumen, dan biaya pengiriman dokumen. Ya, jadi dokumen akan bertukar dokumen menggunakan jaringan. Tentu saja
Tidak ada lagi kertas, tidak ada lagi biaya penyimpanan, tidak ada lagi pengiriman dokumen. Lalu kecepatan ya. Dengan EDI, lead time pengiriman dokumen hanya kurang dari 1 menit. Ya, coba Anda bayangkan kalau satu perusahaan mengirim data ke perusahaan lain yang jaraknya jauh secara manual, tentu memerlukan waktu yang lama. Ya, baik itu pakai paket pengiriman pun pasti perlu waktu. Tapi dengan jaringan kurang dari 1 menit data sudah sampai. Jadi kelebihannya adalah kecepatan. Lalu keakuratan ya. EDI akan mampu menghasilkan tingkat akurasi tinggi karena tidak ada entry data ulang. Karena biasanya pakai sistem informasi sehingga tidak perlu ada data ulang ya. Selain itu sistem EDI sudah dilengkapi dengan ACC atau Error Correction Control yang akan mengidentifikasi kesalahan dengan cepat sehingga dapat segera diperbaiki. Lalu dari sisi keamanan ya. Penggunaan enkripsi dokumen yang membuat dokumen hampir tidak bisa dipalsukan. Nah, karena biasanya sistem EDI itu menggunakan enkripsi yang sulit untuk dipalsukan. Lalu integrasi. Integrasi antar sistem dapat dilakukan dengan perantara EDI. Setiap unit di dalam organisasi akan terintegrasi dengan adanya EDI di dalamnya sehingga proses menjadi lebih efisien. Ya, jadi keuangan bisa diintegrasikan dengan pemasaran bisa diintegrasikan dengan gudang bisa diinteraksikan dengan shipping dan lain sebagainya. Jadi semua bisa terintegrasi. Ya, kenapa? Karena biasanya electronic data interchange itu menggunakan suatu sistem yang sudah terkomputerisasi. Namun demikian, ya ada juga kelemahannya atau kekurangannya. Apa kekurangan kalau kita menggunakan EDI? Yang pertama adalah kendala teknis, ya, yaitu yang berhubungan dengan pentransferan data lewat komputer, fasilitas telepon, dan biaya untuk pengadaan perangkat komputer. Jadi kendala teknisnya itu ya kita tahu bahwa dengan menggunakan jaringan komputer tentu bisa saja jaringan komputer tersebut macet atau tidak jalan atau rusak sehingga mempengaruhi kinerja dari EDI. Lalu fasilitas telepon yang kurang memadai dan tentu saja pengadaan perangkat komputer yang membutuhkan biaya. Ya, ini kelemahannya. Lalu terbatasnya pihak bank yang memakai program EDI. Ya, jadi tidak semua bank menggunakan EDI. Tapi ini dulu ya. Kalau sekarang saya rasa hampir semua bank sudah punya electronic data interchange. Ya. Lalu belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemakaian sistem EDI. Nah, tapi saya rasa dengan kekurangan-kekurangan ini tertutupi oleh kelebihannya. Ya, karena kan lucu ya apabila kita menggunakan e-commerce, ya bisnis melalui jaringan internet, tetapi pertukaran data masih manual, nah kan repot ya. Nah, itu adalah tentang EDI. Nah berikutnya yang akan sering kita dengar juga di dalam proses bisnis e-commerce adalah yang namanya manajemen rantai pasokan atau bahasa Inggrisnya supply chain management atau SCM. Nah, sebetulnya SCM ini mestinya memang ada satu pembahasan khusus karena banyak yang perlu dibahas ya. Namun untuk di e-commerce kita hanya perlu mengenali SCM itu seperti apa ya. Nah, jadi manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Nah, ya kesimpulannya adalah SCM ini, ya supply chain management inilah suatu serangkaian kegiatan keilmuan yang suatu manajemen bagaimana suatu perusahaan tersebut atau suatu organisasi mengelola rantai pasokannya, rantai perjalanan barangnya, gitu. Ya, mulai dari pengadaan bahan baku, mulai dari bahan baku tersebut diproduksi, lalu berapa persediaan di gudang dan pengiriman. Jadi ada siklusnya ya. Ya, contoh misalnya kalau kita melakukan e-commerce di bidang penjualan pakaian. Nah, nanti dengan SCM ini akan dibahas mulai dari mana pakaian tersebut akan kita dapat, ya, lalu bagaimana pakaian tersebut diproduksi, ya, lalu
berapa persediaan yang ada di gudang, lalu pengiriman ke pelanggan. Jadi SCM ini akan membahas dari mulai awal pengadaan sampai barang tersebut atau jasa tersebut sampai ke pelanggan ya, hingga ke pemasoknya gitu ya. Kan contoh misalnya kita punya pabrik pembuatan baju lah ya. Nah, pemasok dari mulai pemasok ya, yang memasok bahan baju, yang memasok benang dan sebagainya ya, lalu kita produksi, kita jadikan persediaan hasil produksi itu, lalu persediaan tersebut kita kirim ke pelanggan. Nah, itu diatur oleh sebuah supply chain management. Jadi manajemen untuk supply pasokan gitu ya, manajemen rantai pasokan, supply chain management. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan dalam proses manajemen rantai pasokan adalah tentu saja pertama pelanggan ya, customer, karena customer lah yang akan menerima hasil dari produksi kita, atau yang akan membeli hasil produksi kita, atau yang akan membeli barang kita ya. Pelanggan tentu saja harus diperhatikan dalam manajemen rantai pasokan. Yang kedua, perencanaan atau planning bagaimana kita mengelola rantai pasokan tersebut ya, seperti yang saya bilang tadi, mulai dari mulai dari supplier ya, yang akan mengirim barang ke kita produksi, kita distribusikan. Itu kan perlu perencanaan. Jadi ada planning bagaimana jalannya rantai pasokan tersebut. Lalu pembelian, purchasing ya. Kita mau beli dari mana gitu ya, barang tersebut. Ya, kita berasal dari mana, customer produsennya siapa, atau yang ngirim ke kita tuh disebutnya siapa gitu ya. Lalu persediaan inventory juga penting ya, karena jangan sampai putus ya dalam sebuah bisnis ya yang bergelut di bidang produksi dan pemasaran, maka persediaan itu tidak boleh kosong gitu. Dia harus terus berjalan, harus terus disediakan, diproduksi terus gitu. Nah, itu namanya persediaan atau inventory. Lalu produksinya sendiri ya. Nah, kalau tidak ada produksi gimana ya? Berarti kan kita hanya menjual langsung ke transportasi. Tapi kalau misalnya kita bisnis di bidang pembuatan suatu produk ya, tentu saja dari mulai persediaan barang ya, produksi dan transportasi harus dipikirkan. Jadi ada 6 hal di proses manajemen rantai pasokan ini yang perlu kita perhatikan ya. Customer, perencanaan atau planning, pembelian atau purchasing, persediaan atau inventory, produksi atau production, dan transportasi atau transportation. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nah, jadi rantai pasokan itu seperti ini. Sehingga apa? Sehingga tidak pernah putus lah istilahnya. Barang kita itu tidak pernah putus ya. Jadi mulai dari supplier mengirim bahan-bahan kepada kita ya, dikirim oleh logistik, lalu kita manufaktur produksi ya. Lalu dari hasil produksi kita kirim ke distributor, dari distributor kita kirim ke retailer, dari retailer kita kirim ke konsumen. Nah, nanti konsumen juga memerlukan sesuatu ya, permintaan kepada kita, lalu kita siapkan bahan bakunya. Nah, bahan baku dikirim dari supplier kirim ke bahan baku pesan ke supplier kirim ke manufaktur, diproduksi ya. Contoh misalnya kita produksi baju ya, konsumen meminta dibuatkan baju jaket alma mater sebanyak 300. Nah, maka konsumen akan meminta kepada kita untuk membuatkan baju alma mater sebanyak 300 misalnya. Nah, kita siapkan bahan bakunya. Nah, bahan baku ini kita minta ke supplier untuk mengirim bahan baku. Kita produksi, lalu kita kirim ya, bisa melalui distributor, retailer dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ya, jadi memastikan bahwa dari mulai bahan baku, produksi, distribusi produk kita tuh sampai ke konsumen. Ya. Dari mulai supplier sampai konsumen terus berjalan dengan baik, tidak pernah putus. Kenapa tidak boleh putus? Karena kalau misalnya putus bahan baku, tentu kita tidak bisa memproduksi. Putus produksi, tentu kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan konsumen.
Begitu ya. Nah, jadi perlu adanya manajemen rantai pasokan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebetulnya banyak yang perlu kita bahas di manajemen rantai pasokan ini, namun ini sekedar pengetahuan bagi Anda bahwa di e-commerce kita pun harus memperhatikan yang namanya manajemen rantai pasokan ya. Next, berikutnya adalah kalau tadi supply chain management, kalau sekarang adalah rantai nilai atau value chain. Ya, nilai apa saja yang bisa kita dapat dari e-commerce. Ya. Jadi value chain atau rantai nilai adalah sebuah model yang terdiri atas kumpulan aktivitas atau kegiatan spesifik bisnis yang terjadi dalam sebuah perusahaan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan yang mendukung sebuah produk. Ya, value chain dapat menciptakan nilai dan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Nah, jadi dengan value chain ini kita bisa mengetahui kira-kira apa sih nilai produk kita, apa sih keunggulan produk kita yang kompetitif bagi perusahaan. Ya, jadi dalam e-business tentu saja kita harus memikirkan produk apa sih yang bisa secara kompetitif dipasarkan sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, itu namanya rantai nilai atau value chain gitu. Ya. Jadi analisis yang dilakukan berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Nah, rantai nilai ini atau value chain ini terdiri dari sekumpulan aktivitas utama dan pendukung. Nah, pada aktivitas utama dalam value chain ini adalah yang pertama logistik masuk, bahan baku masuk. Lalu operasi, artinya memproduksi. Lalu logistik keluar, hasil produksi dibawa keluar, baik ke distributor maupun ke retailer atau langsung ke konsumen. Baru dipasarkan dan dijual. Lalu pelayanan, services. Gitu. Nah, inilah aktivitas utama di value chain. Nah, kenapa ini harus kita perhatikan? Untuk menghasilkan keuntungan. Gitu. Ya, untuk menghasilkan value, menghasilkan nilai. Karena kita harus kompetitif. Kita harus bisa bersaing dengan perusahaan lain. Nah, aktivitas pendukungnya adalah tentu saja infrastruktur perusahaan ya. Infrastruktur itu kan gedung, mobil ya, pengiriman dan sebagainya, pabriknya itu infrastruktur perusahaan. Lalu pengelolaan SDM, sumber daya manusia, itu juga fasilitas pendukung. Lalu pengembangan teknologi dan usaha memperolehnya. Nah, jadi infrastruktur, SDM dan teknologi itulah fasilitas pendukung dari value chain. Jadi kita harus punya infrastruktur yang bagus, kita harus mengelola SDM dengan bagus, kita harus pengembangan teknologi yang bagus agar kita bisa kompetitif. Ya, tiap langkah yang diambil pada suatu aktivitas akan berdampak pada keseluruhan proses. Jadi dapat dikatakan bahwa semua aktivitas saling bergantung. Artinya aktivitas utama dan aktivitas pendukung harus sama-sama ada. Nah, ini kira-kira gambar rantai nilai atau value chain ini ya. Jadi ini aktivitas utamanya ya, inbound logistik, operation, outbound logistik, sales dan marketing. Nah, supportingnya purchasing system, human resource, technological development, dan organization secure ya. Ini adalah rantai nilai atau value chain. Nah, jadi yang perlu dibahas di e-commerce satu lagi adalah rantai nilai atau value chain. Berikutnya ya, di proses bisnis di e-commerce ada juga yang namanya lelang online atau electronic auction. Ini sebetulnya di pertemuan kemarin sudah kita bahas sedikit gitu ya tentang lelang online ini. Jadi apa itu lelang online? Ya, ini sekarang sudah marak ya dulu mungkin lelang online ini jarang diketemukan dan orang masih awam, orang masih takut-takut menggunakannya, tapi sekarang sudah banyak muncul lelang online di internet. Apa itu lelang online atau electronic auction? Adalah lelang dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet. Jadi kalau dulu lelang secara manual itu orang-orang harus berkumpul di satu tempat untuk melakukan penawaran. Ya, misalnya di gedung apa dilakukan penawaran. Jadi masing-masing menawar langsung. Tapi dengan lelang online tidak, penawaran bisa melalui internet atau melalui jaringan. Ya, lelang online adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet. Nah, ini banyak contoh ya.
Contoh yang legal, bukan yang legal ya, sorry. Contoh yang banyak dikunjungi adalah lelang GoID. Ini milik pemerintah, ya. Pemerintah kalau mau melelang barang, misalnya ada mobil dinas sudah lama ingin dilelang, pasti melalui lelang GoID ini. Atau misalnya ada menjual sesuatu, pemerintah ya sudah tidak butuhkan lagi barangnya, itu dilelang melalui GoID. Nah, lalu ada lagi gba.co.id. Nah, ini biasanya lelang mobil ya. Ada di sini di GBA ini lelang secara mobil ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba, silahkan masuk ke salah satu situs lelang, coba menawar gitu ya. Ya nggak apa-apa untuk mencoba saja bagaimana sih proses dari lelang online ini ya. Nah, jadi ya lelang online ini antara pelelang dengan yang melakukan lelang tidak berhadapan langsung ya, bisa melalui suatu aplikasi jarak jauh gitu ya. Tapi penawarannya sama seperti lelang manual ya, saling menawar harga tertinggi gitu. Nanti barang akan jatuh ke penawar tertinggi. Next, ada lagi proses bisnis yang di e-commerce yang booming saat ini yang namanya sistem e-banking. Nah, saya yakin Anda semua juga pernah mendengar dan mungkin sudah ada yang menggunakan e-banking ini. Apa itu e-banking? E-banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Ya, merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui website milik bank. Ya, kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nah, jadi dengan sistem e-banking ini juga sama tadi dengan e-auction, bahwa tidak terjadi interaksi nantinya antara pihak bank dengan nasabah. Ya, misalnya kita mau mentransfer cukup lewat internet, kita mau mencek saldo cukup lewat internet ya. Kita mau melakukan pembayaran, kita mau melakukan semua proses perbankan lah melalui internet saja gitu ya. Itu namanya e-banking. Nah, apa saja produk e-banking? Yang pertama kali muncul dulu tentunya saja ATM ya. Anjungan tunai mandiri. Itu ATM termasuk layanan e-banking. Kenapa? Karena ATM menggunakan internet, menggunakan jaringan gitu ya. Yang kedua, mesin edisi ya. Mesin edisi itu Anda pernah ke supermarket, misalnya kartu kita digesek, nah itu namanya mesin edisi. Jadi sistem e-banking yang kedua adalah edisi ya, edisi. Itu pun pakai jaringan. Lalu internet banking ya, transaksi perbankan melalui sebuah browser, itu namanya internet banking. Lalu mobile banking, proses perbankan melalui aplikasi mobile, HP. Ya, lalu ada video banking. Apa itu video banking? Ya, pembicaraan antara nasabah dengan pihak bank melalui sebuah video. Ya, dengan jaringan tentu saja. Nah, lalu ada lagi yang ya tidak menggunakan jaringan internet tapi menggunakan jaringan lain, seluler ya, misalnya SMS banking ya. SMS banking tidak menggunakan jaringan internet, namun dia menggunakan fasilitas operator dari jaringan elektronik ya, SMS banking. Tapi ini merupakan layanan e-banking juga. Lalu ada phone banking ya, melalui telepon. Nah, inilah beberapa layanan dari sistem e-banking ya. Nah, jadi proses bisnis lanjutannya dari e-commerce adalah ada yang namanya e-banking ya. Ada e-auction lelang online, ada rantai nilai atau value chain ya, ada manajemen data pasokan atau electronic data interchange ya. Nah, baik, saya rasa itu saja pertemuan keempat kita bahas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lalu jangan lupa Anda buat tugasnya ya. Tugas keempat adalah buat tulisan atau paper dari materi pertemuan 4 ini. Tulisan dalam bentuk Word atau PDF dikirim melalui link Jenusa paling lambat tanggal 30 April 2021 ya. Jadi silahkan Anda membuat tugas ini ya. Baik, terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.